Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Basis Data Lanjut PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya oleh Aulia Cahya Wiguna NRP 2103-12-10-17 Kelas 2D3 Teknik Informatika A di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing praktikum Pak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara hak invoker dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Required privilege atau hak akses yang diperlukan untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda. Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Granting access to data atau memberikan akses ke data. Nah, prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Nah, di sini terdapat dua cara, yaitu direct access dan indirect access. Nah, sini kita kalau direct access, kita akan memberikan hak akses untuk men-select on tabel employees kepada user scope. Nah, di sini kalau indirect, kita akan meng-grant atau memberi hak akses dalam mengexecute on query EMP to user green. Nah, kalau direct access, jadi seorang user atau pengguna Scott ini akan langsung mengakses tabel employee. Sedangkan indirect access, seorang pengguna dengan nama green ini hanya dapat diizinkan untuk mengakses tabel employee melalui query employee, yaitu query EMP ini. Nah, dalamnya query EMP ini yaitu mengakses tabel employee using invokers right atau menggunakan hak invoker. Nah, di sini untuk menggunakan hak invoker, kita menambahkan auto hit current user pada saat membuat prosedur dengan nama query employee. Managing stored PLSQL object atau mengatur objek PLSQL yang disimpan. Nah, di sini terdapat berbagai macam informasi, yaitu general information, parameter, compile error, debug information, bytecode, source code. Nah, di sini dimasukkan ke dalam editor. Nah, di mana akan disimpan ke data dictionary. Nah, di sini akan menampilkan deskripsinya melalui DBMS output. User object. Nah, di sini terdapat user object, yaitu kolom atau deskripsi kolom, object name yaitu nama objek, object ID yaitu identifier internal untuk objek, object type yaitu tipe dari objek. Contohnya yaitu prosedur, function, package, body, dan trigger. Create date yaitu tanggal ketika objek dibuat,
last DDL time, yaitu tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi, timestamp, yaitu tanggal atau waktu ketika objek terakhir kali di recompile, status yaitu valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Nah, ini untuk kita mengetahui list dari semua prosedur dan fungsi, kita dapat menggunakan perintah select, yaitu menampilkan data object name dan object type from user object. Nah, di mana object type adalah prosedur dan function, order by object name. Nah, di sini maka akan muncul semua data prosedur dan function yang tersimpan pada database di BMS kita. Tampilan data dictionary user source. Terdapat kolom, itu deskripsi kolom, name nama objek, type tipe objek, line baris nomor dari source code di mana error terjadi, dan teks, yaitu teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Nah, di sini kita akan melist atau menampilkan daftar dengan menggunakan perintah select data text from user source, di mana name sama dengan query employee, order by line. Nah, di sini akan tampil data informasi teks mengenai objek dengan nama query employee. User error. Kolom, deskripsi kolom, nama objek, type tipe objek, sequence urutan nomor, urutan ordering, untuk ordering, line baris nomor dari resource code di mana error terjadi, position, posisi di mana line error terjadi, teks dari pesan error. Nah, di sini kita akan mendeteksi kompilasi error. Contohnya yaitu, di sini kita membuat prosedur dengan nama log execution, yang isinya yaitu input into log table, values-nya user sysdate. Nah, di sini terjadi keeroran, yaitu pada perintah input. Nah, ini error. Harusnya kan insert. Nah, di sini maka akan muncul error, pesan error, yaitu prosedur tidak dapat dibentuk karena terjadi compilation error. Nah, di sini kita akan menampilkan daftar dari kompilasi error dengan menggunakan user errors. Nah, caranya yaitu dengan menampilkan data select line garis-garis garing garis-garis position post text dari tabel user errors, di mana namanya yaitu log execution, order by line. Nah, maka akan tampil data tentang user error. Selanjutnya, menampilkan daftar kompilasi error dengan menggunakan show error. Nah, caranya yaitu kita gunakan perintah show errors prosedur log execution, maka akan tampil data error pada prosedur log execution. Kemudian describe pada ESQL class. Nah, ini contohnya. Describe query employee, describe add department, describe text. Nah,
maka akan muncul data prosedur query employee. Nah, di sini akan muncul deskripsi dari objek query employee. Nah, untuk add department juga akan muncul deskripsinya. Begitu juga dengan function text. Nah, di script ini untuk menampilkan deskripsi dari sebuah objek pada database. Selanjutnya, mendebug unit program PL/SQL. Package dari DBMS output mengakumulasi informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, menampilkan autonomous prosedur. Sebagai contoh, menulis output ke dalam log tabel. Software yang menggunakan DBMS debug yaitu prosedur builder dan third party debugging software. Nah, ini adalah ringkasan dari praktikum kali ini. Nah, ini ringkasan kedua. Nah, ini sekilas saja yang mungkin dapat saya jelaskan untuk praktikum selanjutnya. Nah, pada praktikum ini, topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur dan membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Oke, sekarang kita akan beranjak ke latihan soal. Nah, sini saya akan langsung ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Nah, caranya kita langsung mencobanya terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu. Nah, setelah sukses login, kita masukkan untuk jawaban pada soal nomor 4. Nah, di sini kita akan menampilkan data mno, ename, from tabel emp, dan tabel departemen, di mana departemen number sama dengan departemen number dan d.log sama dengan California or d.log sama dengan Boston. Nah, kita coba akan mengeksekut kode program berikut. Nah, kita eksekut kembali karena tadi terjadi keeroran. Nah, di sini akan muncul data emp number dan ename. Nah, di mana lokasi mereka berada di California dan di Boston. Nah, inilah datanya. Kemudian
kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager, yaitu job ID-nya sama dengan SA_man. Urutkan dari tinggi ke rendah. Nah, inilah tampilan dari soal nomor 4. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Sekarang kita masukkan kode programnya. Nah, di sini kita akan menampilkan data employee ID, last name, salary from employees. Nah, di mana salary lebih besar dari all. Nah, all ini merupakan subprogram subquery, yaitu kita menampilkan salary from employees, di mana job ID sama dengan SA_man dan job ID tidak sama dengan SA_man. Order by salary descending. Nah, sekarang coba kita execute. Nah, inilah hasilnya dari query soal nomor 6. Nah, di sini akan menampilkan employee ID, last name, dan salary, di mana job ID-nya sama dengan SA_man dan salary-nya lebih besar dari employee yang ID-nya SA_man. Nah, inilah nama-namanya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini, kita harus membuat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Nah, inilah tampilan dari hasil soal nomor 7. Nah, sekarang kita akan mencobanya. Oke, sekarang kita masukkan kode programnya. Nah, di sini kita akan menampilkan data first name dari employee dan first name dari employee. Kemudian salary, hire date, dan hire date. Nah, di sini kita ambil data dari tabel employee. Dua-duanya employee dengan namanya satunya M ini dan satunya E. Nah, di mana departemen ID untuk yang E sama dengan departemen ID untuk M, dan M titik salary lebih besar dari E titik salary, and E titik hire date kurang dari M titik hire date, order by E titik first name. Sekarang kita coba untuk execute.
maka akan tampil semua data di mana pada dua tabel yang sama, satu tabel yang sama, kita bandingkan salary pada tabel employees yang lebih besar dari salary yang ada pada tabel employees juga. Nah, di mana hire date-nya itu lebih kecil dari gaji yang lebih besar. Dan inilah jawaban dari soal nomor 7. Kemudian kita pindah ke nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Nah, ini tampilan dari jawaban soal nomor 8. Sekarang kita akan mencobanya. Nah, sekarang kita masukkan kode program untuk menjawab soal nomor 8 ini. Nah, di sini kita menggunakan clause with dengan nama dep cost dan dep 2 cost. Nah, di sini pada dep cost kita menampilkan departemen name, jumlah dari salary dari tabel employees dan tabel departemen, di mana departemen ID sama dengan d.departemen ID, group by d.departemen name. Nah, untuk yang the cost, departemen 2 cost, sini kita menampilkan jumlah dari summary dibagi 8 dari tabel departemen cost. Nah, di sini yang dimaksud dep cost ini merupakan dep cost yang ada di atas ini. Nah, di mana summary lebih besar dari select dep total from dep 2 cost, order by department name. Nah, di sini kita menampilkan clause select ini. Nah, kemudian kita execute. Kita execute dan tampilannya seperti berikut. Di sini terdapat data departemen name dan summary yang isinya yaitu sales dan shipping. Nah, demikian dari praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.